Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi nih dengan saya Kak Korin, yaitu Tentor Bahasa Inggris. Sobat, di video ini kita bakal membahas beberapa soal UNKP yang tahun lalu nih, tahun pelajaran 2018-2019, dan soal-soal ini sudah muncul di fitur Tes Pintar dalam aplikasi Aku Pintar. Nantinya saat kakak menjelaskan, misalkan kalian masih kebingungan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini, oke? Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaannya, yaitu soal UNKP tahun 2018-2019. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal ini dulu ya. Pertanyaannya, what was the source of the writer's problem? Nah, Sobat Pintar, sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini, di soal ini, itu ada sebuah teks dengan judul A Life Lesson by Anonymous. Nah, pertanyaannya, what was the source of the writer's problem? Atau apa sih source? Di sini, source itu maknanya adalah sumber. Atau sumber dari masalahnya si penulis. Problem itu adalah masalah. Jadi kita harus mencari tahu apa sih sumber dari masalahnya penulis. Nah, sekarang kita coba baca dulu di paragraf pertamanya. Di paragraf pertama yang ada di sini, I lost my father when I was only 9 years old. Atau aku kehilangan ayahku ketika aku berusia 9 tahun. Jadi penulisnya itu kehilangan ayahnya saat usia 9 tahun. This was the biggest loss I have had. Jadi di sini tuh termasuk kehilangan terbesar yang pernah dia rasakan. He was everything to me, his only daughter. Jadi dia ini adalah segalanya untuk si penulis karena si penulisnya itu satu-satunya anak perempuan yang dia punya. Selanjutnya nih, we were so close. Jadi mereka berdua ini sebenarnya itu dekat, tapi kita baca di kalimat selanjutnya. I did not lose him to death though. I lost him in a much harder way. I lost my father to drugs. Jadi sebenarnya si penulis ini tidak kehilangan ayahnya karena meninggal, akan tetapi dengan cara yang lebih lagi, a much harder way gitu. Nah, I lost my father to drugs. Jadi si penulis ini kehilangan ayahnya karena obat-obatan drugs. Di sini maksudnya adalah obat-obatan atau narkoba. Nah, selanjutnya nih, he got addicted and started to ignore my brother and me. Jadi, si ayahnya ini, he itu refer ke ayahnya, he got addicted. Nah, kakak tulis di sini ya untuk yang vocabulary-nya yang muncul di situ. Vocabulary. Di situ ada kata-kata seperti addicted. Addicted ini maknanya adalah kecanduan. Jadi addicted itu maknanya adalah kecanduan. Nah, selain itu, and started to ignore my brother and me. Dan mulai untuk mengignore, itu tidak memperdulikan si penulis dan juga saudara laki-lakinya. Nah, di sini itu berarti sudah bisa kita temukan kata kunci untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya kan untuk menanyakan sumber dari masalahnya. Nah, awalnya adalah bermula dari kecanduan ayahnya terhadap, yep, benar banget, terhadap drugs yang ada di sini nih Sobat Pintar. I lost my father to drugs. Nah, kan kita sudah memiliki kata kunci, sekarang kita sesuaikan di opsi jawabannya satu persatu, oke? Sekarang di opsi jawaban yang A, her father was a victim of an explosion. Nah, di sini her father was a victim. Kakak tulis di sini, victim itu maknanya adalah korban. Oke? Ayahnya itu adalah korban dari explosion. Explosion itu ledakan. Nah, selanjutnya, di sini kan tadi di paragraf pertama tidak membahas seperti itu untuk sebagai sumber awal masalahnya. Jadi, di sini untuk A kurang tepat, Sobat. Sekarang untuk opsi jawaban B, her father was confined to the hospital. Confined, kakak tulis di sini ya. Confined sendiri itu maknanya bisa dikurung.
di rumah sakit. Apakah seperti itu? Bukan. Jadi bisa kita coret terlebih dahulu, sobat. Sekarang kita lihat di opsi jawaban C. Her father was heavily addicted to drugs. Nah, di sini kita memiliki keyword atau kata kunci yang sesuai di dalam teks, yaitu addicted to drugs. Jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Untuk sekarang untuk opsi jawaban D. Her father was imprisoned for drug offense. Atau di sini imprison itu bisa juga maknanya itu dikurung, tapi lebih dikurungnya itu di penjara gitu ya sobat, dipenjarakan. Nah sekarang kita di opsi jawaban D ini karena tidak sesuai dengan opsi dengan teks tadi, bisa kita coret. Sekarang di opsi jawaban E, her father destroyed her health and social life. Ayahnya itu destroy, atau di sini juga ya, destroy. Destroy di sini maknanya adalah merusak atau menghancurkan. Menghancurkan kesehatannya si penulis dan juga kehidupan sosialnya. Nah, akan tetapi tidak disebutkan di paragraf awal tadi, jadi bisa kita coret. Nah, sobat, tadi dari 5 opsi jawaban dengan pertanyaan what was the source of the writer's problem? Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C, sobat, yang kita simpan. Her father was heavily addicted to drugs. Gitu. Nah, untuk ini kita memiliki beberapa vocabulary yang bisa kalian tulis dan bisa kalian pahami maknanya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan soal ini dulu. Pertanyaannya, paragraph 4 is about. Nah, sobat pintar, gimana? Tadi kalian sudah mengerjakannya. Nah, sekarang kita coba bahas bersama, oke? Nah, di sini itu dengan teksnya sama ya, sama seperti tadi. Untuk pertanyaannya adalah paragraph 4 is about, jadi kita mengacu ke paragraf yang keempat. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, paragraf 4 itu yang ada di sini. Nah, paragraf 4 ini itu mulai dari one day, one of my teachers. Kakak coba scroll dulu ya. Nah, di sini. One day, one of my teachers stopped me in the hall. Nah, di sini itu berarti suatu hari guruku itu menghentikanku di hall sekolah. Untuk apa sih? To ask if I was okay. Untuk menanyakan kalau jika aku tuh okay atau dalam keadaan yang baik seperti itu. Selanjutnya, she asked if she could help me. If I would tell her what was going on. Dia tuh bertanya di sini, she-nya itu refer ke teachernya ya. She asked if, jika gurunya itu bisa membantu si penulisnya ini. If I will tell her what was going on. Jika si penulisnya pun juga ingin menceritakan ke gurunya apa yang sedang terjadi, gitu sobat. So I did. Jadi di sini si penulis, kakak tulis ya, the writer, itu maknanya so I did, berarti the writer told the stories atau told her stories to her teacher. Oke, kita simpan dulu maknanya. Sekarang kita lanjut. She helped save me and lift me back up. Jadi di sini gurunya itu menolong atau menyelamatkan si penulis dan juga mendorongnya untuk bangkit lagi. After a while, I started to feel and do better. Ini setelah beberapa saat, aku merasa lebih baik. Ini. Tulis merasa dan melakukan suatu hal itu sudah menjadi lebih baik. Berarti di sini penulis, the writer, feel and do better. Atau merasakan dan melakukan hal itu sudah lebih baik lagi. Sekarang, she is now one of my greatest friends and mentors. And we talk daily.
Nah, di sini she, gurunya itu sekarang menjadi salah satu teman terbaiknya dan juga sebagai mentornya, dan dia dengan gurunya itu tadi itu sudah memiliki perbincangan sehari-hari. Daily itu keseharian sehari-hari. Selanjutnya, I could never repay her for everything she has done for me. Di sini penulis menyatakan bahwa dia, si penulis tidak sanggup untuk tidak mungkin bisa membayar kembali kebaikan atas segala yang dilakukan oleh gurunya itu tadi. Nah, berarti di paragraf keempat ini bercerita tentang bagaimana sih si gurunya ini menghentikan si penulis dan juga si penulis itu menceritakan hal ke gurunya, tell her stories ke gurunya, dan juga bagaimana si penulis itu merasa lebih baik gitu ya. Jadi intinya adalah si penulis itu sudah menjadi atau sudah merasa lebih baik. Oke, sekarang kita coba cocokkan di opsi jawabannya satu persatu. Nah, di opsi jawabannya ini, itu yang A ya, kita mulai dari yang A. How the writer solved her problem. Jadi di sini bagaimana sih si penulisnya itu menyelesaikan. Solve kakak tulis di sini ya untuk vocabulary-nya. Vocabulary, kakak tulis di situ kita dapat kata-kata seperti solve. Itu maknanya adalah menyelesaikan. Jadi menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, karena di sini sesuai dengan opsi jawaban dengan teks yang tadi kita baca, kita bisa simpan terlebih dahulu. Untuk yang B, how her teacher helped her recover. Kalau kalian memilih yang B, bagaimana sih gurunya itu menolong si penulis itu menjadi pulih seperti itu. Nah, di sini di dalam teks ini kita mengetahui bahwa gurunya menghentikan si murid, ya kan? Akan tetapi kita tidak tahu karena di sini kan menggunakan how, bagaimana. Berarti harusnya di dalam teks kalau misalnya jawabannya itu di dalam paragraf harusnya menjelaskan bagaimana sih dan cara-cara seperti apa sih ya yang diberikan gurunya membantu untuk memulihkan kondisinya si penulis. Oke, jadi untuk opsi jawaban ini kurang tepat tapi bisa menjadi jebakan sobat. Untuk opsi jawaban C, how her teacher stopped her in the hall. Nah, kalau misalkan kalian memilih di sini juga ada how, itu bagaimana gurunya itu menghentikan si penulis di hall, itu berarti ada cara-caranya yang disebutkan. Misalkan, oh apakah melambaikan tangan, apakah menghentikan berdiri di depan, seperti itu. Nah, akan tapi tadi nggak ada, jadi bisa kita coret karena kurang tepat. Sekarang opsi jawaban D, ini juga menggunakan how, bagaimana penulis bertemu her only best friend, bagaimana si penulis ini bertemu sahabat terbaik satu-satunya itu. Nah, di sini pembicaraan di paragraf itu tidak hanya only best friend, akan tetapi bagaimana sih si penulis itu bisa merasa dan melakukan hal itu sudah lebih baik. Jadi untuk opsi jawaban D kurang tepat. Untuk opsi jawaban E, how the writer repaid her teacher's kindness. Jadi bagaimana sih penulis itu membayar kebaikan si gurunya? Nah, di sini kan tidak disebutkan, malah kalau misalnya di dalam teks itu disebutkan si penulis itu never repay. Tidak mungkin bisa membayar kembali atau membalas kembali. Jadi untuk opsi jawaban E itu kita coret. Oke? Nah, untuk nomor ini dengan pertanyaan paragraph 4 is about, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang A. How the writer solved her problem. Gitu sahabat. Semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, how did the writer recover from her difficult situation? Nah, sobat pintar, gimana? Kalian sudah mengerjakan? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Dan di sini itu dengan paragraf yang sama, tapi pertanyaannya adalah how did the writer recover from her difficult situation? Atau bagaimana sih penulis itu bisa pulih dari situasi yang sulit. Difficult situation itu situasinya itu sulit.
Nah, untuk ini, pertanyaan ini itu berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu ya ada di paragraf yang keempat. Di paragraf keempat itu secara nggak langsung diberitahukan bahwa si penulis ini menceritakan di sini, so I did, berarti di sini mengatakan the writer itu dia menceritakan atau told her stories ke siapa sih? To her teacher. Gitu sobat. Ini kata kuncinya. Dan juga di situ bukti lainnya bagaimana itu setelah dia menceritakan ceritanya kepada gurunya, itu dia merasa gurunya itu membantunya dan juga lift me back up, juga membantunya bangkit. Setelah itu si penulis mulai merasa dan melakukan hal-hal itu menjadi lebih baik. Ini kata kunci. Nah, sekarang karena kita sudah punya beberapa keywords, kita coba sesuaikan di opsi jawaban. Di opsi jawabannya A, she went to see doctors in hospital. Apakah seperti itu? Bukan sobat, bukan see the doctors, tapi teacher. Nah, sekarang opsi jawaban A kurang tepat. Sekarang di opsi jawaban B, she left her father and her home. Apakah si penulis meninggalkan ayahnya dan juga rumahnya? Tidak juga sobat, jadi kita coret. Untuk opsi jawaban C, she stopped going to school. Nah, apakah ada yang seperti itu? Tidak juga, jadi bisa kita coret. Nah, untuk D, she abandoned her friend. Di sini, apakah dia meninggalkan teman-temannya? Tidak juga kan? Nah, jadi bisa kita coret. Sehingga untuk opsi jawaban yang tersisa adalah opsi jawaban I, yaitu she talked to her teacher. Nah, untuk nomor ini dengan pertanyaan how did the writer recover from her difficult situation, opsi jawaban yang paling tepat adalah yang I, she talked to her teacher. Gitu sobat. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini tidak mengharuskan kalian membaca keseluruhan isi teks ya. Jadi kalian bisa langsung melihat pertanyaan seperti apa dan mencari kunci jawaban atau maksudnya adalah keyword kata kunci yang sesuai. Oke, semoga kalian paham. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada nomor berikutnya dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan soal ini dulu ya. Pertanyaannya, the writer's father got burned, blank, the mass explosion. Which of the following completes the sentence best? Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini itu teksnya sama ya, kan tetapi pertanyaannya adalah, di sini ada potongan kalimat, the writer's father got burned, blank, the mass explosion. Nah, di sini, tanpa kalian melihat langsung ke paragrafnya itu seperti apa, kita bisa lihat nih pertanyaannya, which of the following completes the sentence best? Jadi kita harus memilih dari 5 opsi jawaban ini yang paling sesuai di kalimat ini itu apa? Oke? Nah, kalau misalkan kita lihat di opsi jawabannya terlebih dahulu, since itu kita berikan maknanya satu-satu ya. Since itu bisa berarti sejak. Kalau misalnya despite itu bisa bermakna meskipun. Atau bisa juga walaupun. Nah, kalau misalnya because itu karena. Because of itu bisa dimaknakan dikarenakan atau disebabkan oleh gitu. Nah, kalau misalnya consequently itu bisa bermakna karena itu. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui maknanya satu persatu. Sekarang kita coba cocokkan di kalimatnya. The writer's father got burned, blank. Nah, di situ kita langsung blank di sini yang kita cari. Setelah itu ada kata-kata seperti the mass explosion. Nah, di sini sobat, the mass explosion di sini itu dia statusnya bisa kita sebut sebagai noun phrase. Kenapa sih Kak kok bisa disebut sebagai noun phrase? Karena di sini ada mass itu dia berupa sebagai adjective. Di situ ada article ditambah oleh adjective atau kata sifat dan juga ditambah oleh explosion. Di situ dia sebagai
kata benda ini adalah kata atau ciri-ciri dari noun phrase. Nah, karena di sini setelah kata blank di sini, setelah blank ini yang harus kita cari itu adalah bentuknya noun phrase, berarti kita temukan yang paling sesuai yang menggunakan noun phrase. Nah, dari 5 opsi jawaban yang menggunakan noun phrase, pasangannya itu atau diikuti noun phrase adalah yang despite, yang ini, dan juga yang because of. Untuk yang since, because, dan consequently, untuk opsi jawaban A, C, sama E, itu biasanya diikuti oleh a complete sentence, atau kalimatnya itu bentuknya tuh lengkap, ada subjeknya, ada kata kerjanya, bisa juga diikuti oleh kata kerja ya. Jadi itu diikuti oleh kalimat lengkap. Nah, sedangkan ini diikuti oleh hanya noun phrase. Jadi yang bisa kita sesuaikan adalah kalau nggak despite, berarti because of. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita bisa sesuaikan di maknanya. Oke? Kita coba. Di sini kalimatnya, the writer's father got burned, atau ayahnya si penulis itu terbakar titik-titik-titik ledakan yang besar atau berantakan, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kita gunakan opsi jawaban B, meskipun atau walaupun maknanya despite, the writer's father got burned despite the mass explosion. Misalkan seperti itu. Berarti maknanya ayahnya penulis itu terbakar meskipun ledakan besar atau ledakan berantakan. Dari makna apakah sesuai? Kita simpan dulu yuk. Sekarang kita cocokkan di opsi jawaban yang D, because of. Nah, kalau bisa kita masukkan ke kalimat, the writer's father got burned because of the mass explosion. Nah, kalau misalnya artinya, si ayahnya penulis ini terbakar dikarenakan oleh ledakan yang berantakan atau ledakan yang besar, seperti itu. Nah, dari maknanya kira-kira mana nih yang paling cocok? Yap, benar banget, yang because of, Sobat Pintar. Jadi untuk nomor ini dengan pertanyaan, the writer's father got burnt, opsi jawab yang paling tepat adalah D, because of the mass explosion, gitu. Jadi kalian untuk nomor ini ingat ya, untuk ciri-cirinya di kalimat itu diikuti oleh apa, dan untuk opsi jawaban yang lain kurang tepat karena harus diikuti oleh complete sentence. Gitu, sahabat. Oke, semoga kalian paham. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, tonton video ini dulu yuk. Nah, Sobat Pintar, di video kali ini kakak bakal membahas beberapa kelompok kata yang hampir memiliki pronunciation atau pelafalan yang sama. Kira-kira apa aja sih itu? Nah, Sobat, untuk kelompok yang pertama, yaitu later sama later. Nah, kalau misalkan yang later itu bermakna nanti. Ada later itu bermakna nanti. Kalau misalkan letter itu berarti bermakna surat ataupun huruf. Nah, Sobat, untuk kelompok kata yang kedua, ini ada paper dan juga pepper. Kalau yang paper itu bermakna kertas, kalau misalkan yang pepper itu bermakna lada, gitu Sobat. Nah, Sobat, contoh selanjutnya nih biasanya keliru nih dalam pelafalannya, yaitu present sama present. Nah, yang satunya artinya adalah mempresentasikan sesuatu. Nah, yang satunya itu memiliki arti hadiah atau kado, gitu Sobat. Nah, Sobat Pintar, untuk kelompok selanjutnya itu antara pelafalan affect dan juga effect. Satunya affect, dan yang satunya bacanya adalah effect, gitu Sobat. Nah, Sobat, untuk kelompok selanjutnya nih ada biasanya kalian salah pelafalannya, yaitu kapan sih harus dilafalkan sebagai event dan juga kapan harus dilafalkan sebagai event. Nah, kalau misalkan yang even though, misalkan event itu maknanya adalah bahkan. Nah, kalau misalkan kalian melafalkannya sebagai acara, itu berarti kalian harus melafalkan seperti event, gitu Sobat. Nah, Sobat Pintar, itu tadi beberapa kelompok kata yang kadang itu kalian keliru nih dalam pelafalannya, karena pelafalannya pun juga hampir-hampir sama. Nah, untuk lebih lanjut tentang vocabulary, pelafalan, atau pronunciation, dan juga spelling, kalian bisa loh tonton video after school episode yang ini loh Sobat, karena di situ kakak share beberapa cara dalam belajar bahasa Inggris. Oke? Nah Sobat, gimana video tadi? Semoga kalian paham ya tentang penjelasan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor berikutnya.
Nah, Sobat Pintar, di sini ada soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal ini dulu ya. Pertanyaannya, what kind of social situation has possibly inspired the creation of this story? Nah, Sobat Pintar, gimana? Tadi kalian sudah coba kerjakan? Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini itu dengan teks yang sudah berbeda lagi, yaitu Little Boy with a Slingshot. Oke. Nah, di sini itu ada pertanyaannya, what kind of social situation has possibly inspired the creation of the story? Atau situasi sosial seperti apa sih? Ini ya, situasi sosial seperti apa sih yang mungkin itu menginspirasi terbuatnya cerita ini? Jadi kita coba menebak situasi sosialnya itu seperti. Nah, untuk di sini itu termasuk tipe teks, yaitu ada ciri-cirinya, yaitu once upon a time, yaitu ciri-ciri teks naratif. Dimana kalau misalnya narrative text itu di paragraf pertama itu biasanya adalah masih introduction-nya. Introduction dari tokoh, tempat, juga waktu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat situasi sosialnya itu bisa kita coba tebak di paragraf kedua. Di paragraf kedua, just out of impulse, yang ini, he let the slingshot fly, which hit the duck square in the head and killed it. Nah, di sini secara nggak sengaja nih dia atau tokoh utamanya adalah Sammy. Sammy itu nggak sengaja melepaskan ketapelnya itu di mana mengenai si bebek ini dan juga kena di kepala dan juga secara nggak langsung membuatnya terbunuh atau mati. Nah, di sini he was shocked and grieved atau dia merasa terkejut dan juga grieved atau berduka, bisa seperti itu. In a panic, he hid the dead duck in the pile of wood. Nah, di sini karena dia panik, dia menyembunyikan bebek yang sudah mati itu di balik tumpukan kayu. Selanjutnya, Mary, di mana di sini adalah saudara perempuannya, Mary had seen it all from the window, but she said nothing. Oke, jadi Mary ini itu secara nggak langsung melihat semua kejadian itu dari jendela, akan tetapi dia nggak menceritakan apapun, tidak berbicara apapun tentang itu. After the lunch, the next day, Grandma said, Mary, let's wash the dishes. Mary said, but Grandma, Sammy told me he wanted to help in the kitchen. Nah, di sini setelah makan siang, neneknya tuh bilang untuk mencuci piring nih kepada Mary. Akan tetapi Mary mengatakan, tapi Nek, Sammy bilang kalau misalnya dia ingin membantu. Nah, sekarang kita coba baca selanjutnya di paragraf yang ketiga. Then she whispered to Sammy, remember the duck? Nah, di sini nih sobat. Setelah itu, dia berbisik kepada Sammy, ingat bebek itu, maksudnya tuh gitu. Sammy got nervous knowing his sister knew about the duck. Jadi sini Sammy tiba-tiba itu nervous gitu mengetahui bahwa saudara perempuannya itu mengetahui tentang kejadian itu about the duck. Okay? And if he did not obey, she might tell his grandparents about it. So without saying anything, he did the dishes. Jadi kalau misalnya dia nggak nurutin nih, bisa aja kan saudara perempuannya itu menceritakan kepada kakek ataupun neneknya. Nah, daripada kayak gitu, nih Sammy ini tanpa berkata apapun, dia did the dishes atau mencuci piring atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Mary. Nah, dari dua paragraf ini bisa kita temukan kata kuncinya, berarti di sini kakak tulis ini ya, kalau misalnya Sammy ini hide something atau hit something and Mary and he doesn't, dia nggak mau tell the truth.
Jadi dia nggak mau menceritakan kebenarannya kepada kakek neneknya, itu sobat. Jadi kita mendapatkan kata kunci seperti itu. Berarti Sammy melakukan sesuatu dan menyembunyikannya dan dia nggak mau menceritakan kebenarannya. Nah, untuk itu kita coba periksa di opsi jawabannya satu persatu. Yang pertama itu adalah feeling reluctant. Reluctant di sini sobat maknanya itu adalah enggan. Kakak tulis di sini ya untuk yang vocabulary. Vocabulary kita punya di sini yang pertama adalah reluctant. Reluctant itu maknanya adalah enggan. Oke, enggan untuk mengakui kesalahannya dan juga merasa bersalah sepanjang waktu. Bisa juga kan? Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban B. Holding ideas that confessing their mistakes is safer than hiding them. Memegang ide bahwa menceritakan kesalahan kita itu lebih aman sebenarnya daripada menyembunyikannya. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang C. Using people mistake for taking advantage of them. Atau menggunakan kesalahannya orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka. Nah, kalau misalnya opsi jawaban D itu bermakna being not responsible for the mistakes they have committed. Atau menjadi tidak bertanggung jawab untuk kesalahan yang mereka lakukan. Kalau misalnya opsi jawaban E, hiding their mistakes without feeling guilty. Atau menyembunyikan kesalahan mereka tanpa merasa guilty, itu maknanya adalah bersalah. Nah, dari 5 opsi jawaban, itu bisa kita temukan yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang B, di mana Sami menyembunyikan sesuatu dan dia tidak bisa menceritakan kebenarannya, akan tetapi yang benar itu harusnya dia menceritakan apa adanya. Jadi situasi sosial yang bisa menjadi sumber inspirasi dari terbuatnya cerita ini adalah kondisi di mana kita memiliki ide untuk mengakui kesalahan itu lebih aman daripada menyembunyikannya. Kan kalau misalnya Sammy mengatakan, berarti dia tidak mungkin disuruh-suruh oleh Mary, gitu sahabat. Sekarang untuk nomor ini, dengan pertanyaan what kind of social situation has possibly inspired the creation of the story, opsi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Holding idea that confessing their mistake, mengakui kesalahan mereka, is safer than hiding them. Itu lebih aman daripada menyembunyikannya. Gitu sahabat. Nah, sahabat pintar, di sini ada nomor berikutnya dalam waktu 30 detik ya. Kalian coba kerjakan soal ini dulu. Pertanyaannya, what can we learn from the story? Nah, sahabat pintar, di sini dengan teks yang sama, yaitu Little Boy with a Slingshot. Nah, tadi kan sebelumnya kalian juga sudah bisa mengerjakan kan? Nah, untuk yang di nomor ini, pertanyaannya adalah what can we learn from the story? Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Atau apa sih yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Nah, kalau misalnya di soal sebelumnya kita membahas di paragraf yang kedua dan di paragraf yang ketiga, nah, ini tuh juga berhubungan di mana kalau misalnya di sini kata kuncinya adalah Sammy did something and hide it. Nah, selanjutnya Mary took advantage of it by knowing Sammy's mistake. Jadi, keyword yang bisa kita temukan di paragraf itu adalah Sammy sudah melakukan kesalahan dan menyembunyikannya. Nah, Mary, di mana Mary ini saudaranya sendiri, dan melihat kesalahan saudaranya sendiri tidak sengaja membunuh si bebek, nah itu malah memanfaatkan untuk mengadu atau membicarakan hal itu kepada nenek atau kakeknya. Nah, berarti di sini Mary mengambil keuntungan atau memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh Sammy.
Nah, karena kita sudah mengetahui keyword itu, kita cocokkan di opsi jawaban. Di opsi jawaban A, confess your mistakes and take away the load of guilt from your heart. Di sini, confess itu mengakui kesalahan kita dan melepaskan. Guilt itu rasa bersalah. Kalau guilty itu merasa bersalah, kalau guilt itu rasa bersalahnya dari kita. Apakah seperti itu? Kurang tepat sobat, karena kita di sini tentang Mary yang memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh Sammy. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban B. Opsi jawaban B, other people may use your hidden mistake to make use of you. Atau orang lain itu bisa menggunakan kesalahanmu yang tersembunyi itu untuk memanfaatkanmu. To make use of you itu maksudnya adalah memanfaatkan. Kakak tulis di sini ya. Make use of you itu maknanya adalah memanfaatkan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lain yang memanfaatkan kamu, itu berarti menggunakan kata-kata ini tuh make use of you itu berarti memanfaatkanmu. Nah, berarti yang di sini kan sesuai dengan keyword yang kita dapatkan. Sekarang berarti kita simpan terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban C, by hiding your mistake, you will feel guilty all the time. Dengan menyembunyikan kesalahan kita bisa atau akan merasa bersalah sepanjang waktu. Nah, kalau di sini bisa seperti yang dirasakan oleh Sammy, akan tetapi ada makna lain yang kita dapatkan dari cerita tersebut, yaitu ketika Mary mengetahui kesalahan. Jadi untuk opsi jawaban C itu kurang tepat. Opsi jawaban D, we should not take other people's honesty for granted. Nah, kalau misalkan di sini kita nggak harusnya mengambil keuntungan nih dari kejujuran orang lain itu begitu saja. For granted itu bisa bermakna begitu saja. Nah, tapi kan di sini Sammy tidak jujur. Nah, jadi untuk opsi jawaban D itu kurang tepat. Nah, untuk opsi jawaban E, it is easier to make mistakes than to confess them. Nah, di sini itu lebih mudah untuk membuat kesalahan daripada mengakuinya. Apakah ada seperti itu? Kurang tepat sobat, karena di sini juga Sammy takut akan ancaman dari Mary. Jadi untuk nomor ini, dengan pertanyaan what can we learn from the story, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Other people may use your hidden mistake to make use of you. Atau orang lain bisa memanfaatkan atau menggunakan kesalahanmu yang tersembunyi itu untuk memanfaatkan. Kita sabar. Semoga kalian paham ya dengan yang nomor ini. Nah, Sobat Pintar, semoga kalian dapat memahami penjelasan kakak tadi ya. Selalu ingat terus untuk tonton AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Nanti jangan lupa buat like, komen, juga subscribe channel YouTube-nya Aku Pintar. Nah, juga aktif ini notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.